tapi kiranya katong walaupun belum mengenal satu sama lain, tapi katong bisa mencerminkan tema ini karena katong semua adalah anak-anak Tuhan. Amin. Ya, saudara, sebelum kita lanjut di acara selanjutnya dan rangkaian acara yang masih banyak lagi, kita pertama-tama mendengarkan sepatah kata dari Ketua Badan Pelayanan Jemaat, Ibu Pendeta LT Samloya Laturangkit. Kepada Ibu dipersilakan. Saudara pemuda yang kita kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, shalom. Pertama-tama, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, saya mengajak kita semua untuk patuh menaikkan pujian syukur kehadirat Bapa di Sorga, karena atas kasih dan penyertaannya untuk kita, sehingga saat malam hari ini kita ada dalam satu event koinonia. Pertama-tama beta mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Ranting AMGPM Karisto Theo dan juga seluruh rekan-rekan yang hadir di saat malam hari ini. Yang beta hormati Ketua AMGPM Ranting Ikonium bersama dengan rekan-rekan yang hadir di saat malam hari ini. Yang beta sayangi dan banggakan rekan-rekan PPGM Gekria Solagracia Ambon dan juga para undangan yang berbahagia di saat malam hari ini. Adapun di saat malam hari ini, koinonia yang terjadi ini adalah jarang terjadi. Yang biasanya terjadi adalah koinonia dalam jemaat dan juga sesama. Tetapi koinonia di saat malam hari ini adalah denominasi gereja. Adapun yang menjadi tujuan koinonia di saat malam hari ini adalah menjalin sebuah persahabatan dalam Tuhan tanpa kita memandang dari mana gereja asal. Adapun tujuan yang berikut adalah peningkatan pelayanan. Karena itu, saudara yang beta kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya di saat malam hari ini bukan hanya kita datang untuk beribadah biasa-biasa saja, tetapi kiranya koinonia di saat malam hari ini menjalin sebuah ikatan yang lebih erat, ikatan persaudaraan dalam Tuhan. Selamat berkoinonia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ya, terima kasih Bu Pendeta untuk sepatah dua katanya. Tuhan Yesus memberkati dalam tugas dan tanggung jawabnya. Ya, saudara, sesuai dengan tema kita, persahabatan dalam Tuhan, dan juga tadi Bu Pendeta telah bilang kalau ini adalah sebuah persaudaraan. Alangkah lebih baiknya kalau kita juga saling mengenal satu sama lain. Jadi ada pepatah kan bilang, kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau mau sayang, mau dekat, mau saling mengasihi dalam Tuhan, berarti kita juga harus saling mengenal satu sama lain. Untuk itu mungkin perkenalan ini dimulai dari tuan rumah, dari PPGL. Kepada Bung dan Usi PPGL, saya minta kesediaan untuk berdiri dan memperkenalkan diri masing-masing. Silakan mulai dari Ibu Ketua.
Ya, perkenalkan, kita nama Olivia Purnasewa, jabatan sebagai Ketua PPGM Solar Nasya Kota Ambon. Terima kasih. Selanjutnya kita berikan kesempatan buat kita punya rekan-rekan pemuda. Selamat malam, saudara yang berkati Tuhan. Shalom. Perkenalkan, kita bernama Priscilla Tulur, jabatan di dalam pengurus sebagai Ketua Bidang Pelayanan. Terima kasih. Selanjutnya Kakak Bendahara, silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Feni Samboyi. Saya di PPGM sebagai bendahara. Terima kasih. Ibu Sekretaris Bidang Pelayanan. Halo semua, perkenalkan beta Jessica Romer sebagai sekretaris dan bidang pelayanan. Ya, demikian dari PPGM. Selanjutnya kita minta kesediaan dari Ketua Ranting Karistoteo yang pertama untuk memperkenalkan diri dan para pengurus. Terima kasih. Ya, selamat malam buat saudara semua, Ibu Pendeta, selamat malam, Shalom. Ya, perkenalkan, beta nama Weni Watotamata sebagai Ketua Ranting Karistoteo. Lalu ada beta pun teman-teman kayaknya dari Bajuta apa nih. Jadi mungkin beta perkenalkan satu-satu, beta perkenalkan saja ke tompok pengurus, nanti setelah ibadah baru kita saling kenal. Ada beta pun sekretaris ranting Aldo Embuai, Bung Aldo, silakan berdiri supaya teman-teman kenal. Itu Bung Aldo. Kemudian ketua bidang 1 itu Usijen Levi. Usijen, iya, dia pun sekretaris bidang 1 Bung Alvin Karniku di sebelah sana. Ketua bidang 3 itu bidang 2 itu ketemu punya rekan Bung Kendi Solisa yang sempat hadir di hari ini. Lanjut saja kita perkenalkan yang ada Usien Samalo selaku ketua bidang 3. Kemudian Usi Tamara Samalo selaku sekretaris bidang 4. Bung Wilson Le
pujian vokal grup kah? Boleh? Karistoteo? Boleh. Dipersilakan dengan pujiannya.
bersyukur karena Katong punya talenta-talenta muda. Ini talenta-talenta mudanya pada kemana nih? Pria-pria tampan ini. Jadi terima kasih untuk Katong punya kakak-kakak yang sudah singer di sini dengan show project, ya katanya. Yes. Anak-anak muda yang sangat diberkati, Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Saudara semua. Ini orang bilang cantik-cantik, tampan-tampan, bertalenta. Sama dengan teman-teman dari Karistateo. Mari kita mau mempersiapkan diri untuk masuk dalam pelayanan firman. Sama-sama kita naikkan pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku. Puji-pujian telah kami naikkan kepadamu. Biarlah puji-pujian kami berkenan di hati Tuhan. Dan saatnya Tuhan, anak muda ini, mereka mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini membawa sebuah sukacita dan damai sejahtera. Membawa damai sejahtera. Firman Tuhan ini menjadi benih yang tumbuh subur di ladang hati anak-anak muda ini. Mari Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Iya, Bapak Saudara, pemuda yang berkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di saat malam hari ini datang kepada kita melalui kitab Amsal 17. Amsal 17 ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Merupakan tema kita di hari ini, persahabatan dalam Tuhan. Saat malam hari ini saya mau bilang bahwa sangat luar biasa. Sangat luar biasa sebuah persahabatan yang terjalin di saat malam hari ini. Yang awalnya kita belum saling mengenal antara satu dengan yang lain. Tetapi karena cinta kasih Tuhan, Yesus adalah sahabat yang sejati itu telah mempertemukan
Saat malam hari ini kita mau tanya dulu kepada saudara pemuda, apa itu arti sahabat? Ada yang bisa jawab? Ya, mungkin betul bisa lihat dan kita minta satu orang tolong bilang kepada saya dan semua kita yang hadir di saat malam hari ini, apa itu arti sahabat? Usi baju putih yang di belakang bisa? Oke, silakan anak. Iya. Terima kasih Nona Manis, boleh tahu namanya? Samalo. Terima kasih. Iya. Satu lagi dari deret 11 si Minggung yang di depan. Bisa? Apa itu arti sahabat? Mari. Atau ada yang bisa bantu? Silakan Nyong. Oke, pending dulu. Ada lagi jawaban yang lain? Nona baju merah yang di belakang, silakan Usi. Ya, silakan Usi. Arti sahabat. Iya, masih malam. Ya, saudara yang beta kasihi, teman-teman pasti mendengarkan ada satu kata dia bilang best friend forever. Merupakan sebuah istilah yang sempat tren di kalangan para pemuda dan pemudi. Bahkan ada yang dengan sahabat, ada yang menulis tentang sahabat karena mungkin menurut dia sahabat itu paling penting bagi dirinya. Sahabat adalah orang yang bisa berbagi, orang yang bisa berbagi untuk mencari jalan keluar ketika kita ada dalam masalah. Berbeda dengan yang namanya teman. Kalau teman, dia datang singgah sebentar saja, dia bisa kembali. Tetapi kalau sahabat, dia selalu setia untuk menemani kita. Sampai di sini sudah mempunyai seorang sahabat yang paling dipercaya. Ya, Pia Werenisa sudah punya satu teman, sudah punya satu sahabat yang paling menjaga rahasia. Saya kasih contoh. Kalau kalangan anak muda biasanya mereka berpacaran, mulai curhat. Si cewek mulai bilang kepada sahabatnya, beta nih ada kenalan dengan satu cowok, ciri-cirinya tinggi, putih, menarik, tampan, kenal di hati. Iya, tapi ada tapinya. Dia ini malas-malas masuk angkatan muda. Beta nih hati paling suka dengan dia, tapi mengapa sampai dia ini malas ibadah, malas cari Tuhan. Lalu sahabat mulai bilang, coba Allah bilang mari masuk.
Mari masuk sama-sama dengan air di sini. Biasanya angkatan muda itu tempatnya anak muda, orang bilang mata melirik di situ. Banyak yang kenal di hati. Ya. Karena saya dulu dibina dari angkatan muda seperti adik-adik ini, dan kita juga saling mengenal dalam persekutuan angkatan muda seperti ini, dan kita juga tergerak hati untuk ada dalam hal seperti itu. Ketika curhat itu berkelanjutan, lalu kalian semua ngaku belum? Mungkin dia ada cewek apa? Ada yang ketawa karena kenal dengan mungkin ada cewek apa? Curhatan itu dia terjadi ketika hubungan itu yang tadinya masih malu-malu kucing dibawa sampai sebuah tahap yang pertama, namanya berpacaran. Dari perkenalan dibawa sampai tahap yang pertama, berpacaran. Sudah tentu sahabat yang tadi adalah tempat untuk kita curhat. Kita curhat tentang perjalanan hubungan yang tadi. Biasanya awal-awal balong baku marah, masih baku sayang. Tapi ketika hubungan itu dibawa sampai orang tengah-tengah, pasti ada yang namanya cemburu. Cemburu itu dimulai curhat lagi kepada sahabat yang tadi. Lalu bagaimana? Sudah, Beta nih mau ganteng. Karena apa? Saling egois. Kenapa hubungan itu tidak terjalin dengan baik? Karena apa? Egois. Tidak saling pengertian, tidak mau mengalah, sehingga hubungan yang tadinya awalnya manis, ada pahitnya juga. Ketika ada pahitnya, mau lanjut atau mau stop? Ada yang bisa jawab? Hubungan berpacaran yang tadi, mau lanjut atau mau stop? Lanjut. Ada yang bilang lanjut, iya. Ada yang bilang stop. Nah, kemana kita harus curhat? Kemana kita harus menyampaikan keluh kesah kita itu kepada sahabat yang tadi? Orang gampang mencari teman, tetapi sahabat yang sejati adalah sulit untuk kita temukan. Saat malam hari ini tema kita berbicara tentang persahabatan di dalam Tuhan. Bagaimana orang bersahabat di dalam Tuhan? Orang bersahabat di dalam Tuhan bukan sebatas teman satu gereja, tetapi orang bersahabat di dalam Tuhan adalah merupakan satu kebebasan untuk orang mau memilih dan menentukan siapa itu sahabatnya. Memilih bebas di luar teman satu gereja. Saat malam hari ini ada satu event yang paling berbahagia, yaitu kita bersahabat. Bersahabat bukan dalam satu gereja, tetapi denominasi gereja antara gereja Protestan Maluku, Bethesda, khususnya AMGPM dengan Persekutuan Pelayanan Generasi Muda Gereja Salakasih Ambon. Persahabatan yang terjadi di saat malam hari ini bukan kebetulan, tetapi persahabatan yang terjadi di saat malam hari ini semua karena Tuhan. Saat malam hari ini selalu mengajarkan kepada kita bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan
menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kemana kita harus curhat isi hati kita, menyampaikan keluh kesah kita. Ketika kita ada dalam masalah, orang yang pertama kita cari, kita curhat isi hati adalah kepada sahabat yang tadi. Sahabat itu adalah tempat segalanya untuk kita. Kita mau mengadu, kita mau menaruh segala kesukaran kita hanya kepada sahabat itu. Tetapi ada saat malam hari ini saya mau bilang bahwa persahabatan di dalam Tuhan itu tidak gampang. Persahabatan di dalam Tuhan itu adalah yang pertama, kita harus takut Tuhan. Kalau kita takut Tuhan, maka kita bersahabat fine-fine saja. Tetapi ketika kita membuka ruang untuk iblis itu masuk, mencari celah untuk bagaimana dia bisa memisah sahabat yang tadinya kita saling kasih, yang tadinya kita saling berbagi. Tetapi ketika ada peluang iblis itu masuk, maka persahabatan itu juga dia bisa pudar. Ketika kita berkenalan seperti yang tadi, awal ilustrasi yang tadi, berpacaran, ketika kehadiran orang lain, maka hubungan yang tadi, hubungan berpacaran yang tadi, yang tadinya kita saling mengasihi, mencintai, love you, pada akhirnya juga dia bisa bubar. Karena apa? Yang pertama tidak takut Tuhan. Yang pertama kita terlalu membuka diri untuk iblis masuk. Iblis masuk untuk merasuk hubungan yang tadi, hubungan muda-mudi yang tadi. Sahabat yang sejati dalam Tuhan, ada satu pribadi yang merupakan sahabat yang sejati, adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus adalah sahabat yang sejati. Kiranya di saat malam hari ini persahabatan kita bukan hanya berakhir di tempat ini, di saat malam hari ini, tetapi saat malam hari ini saya mau bilang bahwa persahabatan ini terus berjalan. Ketika ketemu aku dapat bicara lain, suara lain, oh ini kita kenal di sini, kita kenal di sini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus adalah sahabat yang sejati untuk kita semua. Amin. Untuk firman terima kasih Ibu Pendeta untuk pelayanan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menuntun kita semua, kita dan saudara untuk lebih memahami kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sebagai landasan anak-anak muda untuk menjalani hidup yang penuh dengan misteri. Tapi percaya kalau berserah kepada Tuhan, semua akan baik-baik saja. Mari untuk mengaminkan firman Tuhan, kita naikkan pujian dengan sayapmu. Spontan saja, pasti ada yang suara bagus-bagus yang boleh sambung-sambungnya. Ada kan? Ada kan?
sehati-hatinya kami mensyukuri kasih-Mu, kemurahan, kebaikan-Mu yang besar dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kini kami persekutuan anak muda dari kedua ranting, bahkan kami PPGM Gereja Sola Gracia, bahkan semua yang ada di sini Tuhan Yesus. Kami datang memuji, menyembah Engkau Tuhan Yesus, karena Engkau patut kami puji, kami agungkan dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, terima kasih Bapa di surga. Ini kami bawakan persembahan syukur kami. Semoga dengan ucapan syukur dan terima kasih kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Biar Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Tuhan, Engkau memberi yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami bawakan mereka seutuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Ini kami persembahan yang kami bawakan di dalam nama Tuhan Yesus, korban sejati. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mungkin kita saudara disilakan duduk. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang bawakan oleh Ibu Pendeta. Iya, mari saudara atau satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Di saat malam hari ini Tuhan, atas kasih dan penyertaan-Mu bagi kami, sehingga ibadah koinonia yang terjadi di saat malam hari ini semua karena campur tangan Tuhan, sehingga sudah boleh berjalan dengan aman dan damai. Mulai dari awal pertengahan hingga pada kesudahan nanti, semuanya sudah boleh berjalan dengan aman dan damai. Biarlah persahabatan yang terjadi di saat malam hari ini bukan sebatas di tempat ini dan berakhir di saat malam hari ini, tetapi persahabatan di dalam Tuhan ini terus dibina kapan saja dan di mana saja Tuhan. Tuhan berkati anak-anak muda ini, baik dari ranting Ikonium dan Theo yang hadir di saat malam hari ini, maupun anak-anak muda dalam jemaat ini. Kami telah disatukan dalam Tuhan dalam ibadah di saat malam hari ini. Biarlah persahabatan ini dapat berjalan terus Tuhan. Kami minta campur tangan Tuhan bagi kami semua. Kami berdoa bagi anak-anak muda ini Tuhan. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan kaum muda ini, mana saja mereka berada, kapan saja mereka berada Tuhan, dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan mereka. Tuhan bersama-sama dengan mereka, berikan roh hikmat kebijaksanaan kepada mereka semua. Hamba berdoa bagi para pemain musik yang hadir di saat malam hari, dalam ibadah di saat malam hari ini juga Tuhan, mereka telah mempersembahkan pujian kepadamu. Biarlah apa yang mereka persembahkan kepadamu di saat malam hari ini menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, doa syukur yang kami bawakan kepadamu. Ke dalam tangan kasih-Mu, Allah Tritunggal, hamba pasrahkan doa syukur ini. Amin. Terima kasih Bu Pendeta. Teman-teman, mungkin sebagai lagu penutup masih semangat? Masih boleh minta diri lagi? Ada satu lagu tadi yang terlewatkan, saya juga lupa lagunya tadi. Bukan ini, Allah sumber kuatku. Mungkinkah ini ya, Allah sumber kuatku. Tadi kita sedikit terlalu semangat jadi loncat lagu teman-teman. Tapi kita pakai untuk lagu penutup di malam hari ini sebelum berpisah. Terima kasih sudah ada sama-sama dalam persekutuan di malam hari ini. Kiranya kebersamaan ini bukan hanya sebatas di gedung gereja ini saja teman-teman, tapi sampai dimanapun kita ketemu sudah saling mengenal. Walaupun lupa nama satu-satu, senyum saja sudah lebih dari cukup. Nanti setelah ini ada persembahan pujian dari teman-teman vokal grup PPGM Sola Gracia sebagai lagu penutup. Jadi kita sama-sama loncat-loncat terakhir untuk Allah sumber kuatku.
nyanyi guys. Kan biasa dong nanti kakak Koji dong sekali-sekali pakai the real. Nih, mari. Silakan teman-teman PPGM. Dek kakak Ganet, mana kakak Ganet? Mari silakan teman-teman. Thank you.
Sudah lagi masih kurang kencang. Siapa kita? Apa kabarmu? Apa kabarmu? Adakah sukacita di hatimu? Adakah damai sejahtera di hatimu? Adakah Kristus di hatimu? Ulangi, adakah Kristus di hatimu? Di mana? Ulangi, di mana? Oke, berikan tepuk tangan buat Pak Yesus. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih Bu Perlina. Tuhan Yesus memberkati ibadah yang sangat luar biasa di malam hari ini. Terima kasih untuk Ibu Pendeta dalam firman Tuhan yang dibawa. Tisu tadi ada tisu tuh. Ambil tisu kan? Bikin goji, ambil satu lagi jual, tolong.